Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya ingin coba berbagi judul kita kali ini Bapak Ibu. Mari kita pahami penilaian sumatif ya. Mari kita pahami penilaian sumatif untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, di sini ada judul kecil Bapak Ibu, saya sertakan, apakah istilah ujian sekolah sudah tidak digunakan lagi? Nah, dan sebagai bahan rujukan Bapak Ibu, saya coba mempelajari Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 dan panduan pembelajaran dan asesmen atau PPA ya, yang tentu saya meyakini bahwa tidak sedikit ya teman-teman guru kepala sekolah yang membaca tuntas ya Permendikbudristek nomor 21 ini ya tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, untuk itu saya ingin berbagi, terutama mengingatkan kembali, kalaupun ya aturan ini memang sudah lama sekian bulan keluar, tetapi saya tadi sampaikan meyakini bahwa teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas bahkan mungkin masih banyak yang belum memahami. Untuk itu mari kita berbagi dan silakan disimak video ini Bapak Ibu. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal ya mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Itu ada di pasal 1 ayat 1. Nah, penilaian sendiri yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, itu pengertian dari penilaian sendiri Bapak Ibu. Ada di pasal 1 di ayat 2-nya. Bapak Ibu, saya akan coba membawa Bapak Ibu ke langkah-langkah menyusun penilaian ya Bapak Ibu. Di pasal 3 bahwa prosedur untuk penilaian hasil belajar itu yang pertama merumuskan tujuan penilaian. Kemudian yang kedua memilih dan atau pengembangan instrumen penilaian. Jadi setelah merumuskan tujuan baru pengembangan instrumen. Setelah itu baru pelaksanaan penilaian, kemudian pengolahan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian. Di ayat 2-nya, prosedur penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur jenjang dan jenis satuan pendidikan. Artinya disesuaikan dengan karakter jalurnya, kemudian pada jenjang pendidikannya dan satuan pendidikan apa. Nah, ini langkah-langkah untuk menyusun penilaian. Kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyusun instrumen Bapak Ibu, mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi tidak lepas dari rencana pembelajaran tentunya. Dan jadi kan harus dijadikan bahan pertimbangan ketika kita menyusun instrumen itu, yaitu karakter dan kebutuhan peserta didik kita. Ini Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kapan penilaian dilakukan Bapak Ibu? Ini berdasarkan Permendikbud 21. Sebab begini Bapak Ibu. Ketika Permendikbud 21 tahun 2022 ini nanti akan menggugurkan atau mencabut bahkan Permendikbud yang sebelumnya, mencabut Permendikbud sebelumnya, yaitu di antaranya adalah Permendikbud 43 tahun 2019. Itu tentang penyelenggaraan ujian di satuan pendidikan. Nah, nanti kita cari tahu Bapak Ibu, apakah memang benar istilah ujian sekolah sekarang sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Lalu dengan apa nanti penilaiannya atau proses asesmennya? Hanya saya berharap ini Bapak Ibu bisa tuntas ya, menyimak video ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Begitu Bapak Ibu. Kapan penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan itu adalah sebelum, saat, dan atau setelah pembelajaran. Ya, ada tiga tahap ya. Jadi penilaian dilakukan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Nah, di pasal 7-nya adalah Bapak Ibu, pengolahan hasil pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ya, ayat 1 huruf D dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Jadi ada angka dan deskripsi. Itu bisa nanti Bapak Ibu muat dan ditulis ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu laporan hasil penilaian Bapak Ibu. Jadi laporan hasil penilaian ini Bapak Ibu tertuang dalam rapor ya, tertuang dalam rapor atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Di mana pelaporan ini nanti adalah penerjemahan atau kumpulan dari sebuah proses pembelajaran yang dimuat dalam sebuah wadah yaitu namanya rapor pendidikan, dan nanti untuk dilaporkan kepada orang tua. Bagaimana perkembangan peserta didik, bagaimana hasil belajar peserta didik, di situ nanti dimuat. Jadi berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Baik. Nah, Bapak Ibu, di bentuk-bentuk penilaian sekarang, di Permendikbud 21 ini, Bapak Ibu, bahwa ada dua bentuk penilaian. Pertama penilaian formatif, kemudian yang kedua penilaian sumatif. Nah, kali ini saya tidak akan coba untuk memberikan penjelasan terkait dengan penilaian formatif, tapi saya akan fokus coba untuk di penilaian sumatif supaya nyambung dengan judul Bapak Ibu ya, supaya nyambung dengan judulnya ya, judul video ini ya Bapak Ibu. Jadi tolong disimak Bapak Ibu, mari kita simak sama-sama tentang penilaian sumatif ini. Nah, tujuan dan maksud penilaian sumatif ya, di ayat 7 ini Bapak Ibu. Baik, penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana maksud pada ayat 3 ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan pertama kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi penilaian sumatif ini Bapak Ibu, tujuan dan maksudnya adalah untuk untuk menentukan pertama, kenaikan kelas. Kedua, kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi untuk mengukur tadi kumpulan-kumpulan tujuan pembelajaran yang sudah ya Bapak Ibu ajarkan, atau untuk mengukur beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan, di mana pelaksanaannya adalah nanti di akhir semester. Itu Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana sekarang menentukan kenaikan kelas. Nah, Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini menentukan kenaikan kelas? Nah, penentuan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun pelajaran. Ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan begitu Bapak Ibu, ketika nanti menentukan kenaikan kelulusan itu mempertimbangkan laporan-laporan kemajuan belajar ya dari semua mata pelajaran tentunya di sini. Kemudian memperhatikan juga keaktifan di ekstrakurikuler, mungkin juga ada prestasi lain ya selama 1 tahun pelajaran. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu? Ya. Ini agak berbeda mungkin dengan Permendikbud sebelumnya ya, bahwa untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada. Jadi di sini dari mulai kelas 5 Bapak Ibu, kelas 5 dan kelas 6. Ini untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, ya mungkin paket A seperti itu ya. Nah, kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu. Jadi nanti mulai penentuan nilainya itu dimulai dari anak rapor dari kelas 5 dan kelas 6. Kalau yang sudah kalau tidak salah kita dari kelas 4, 5, 6. Nah, ini sekarang dari kelas 5 saja. Kelas 5 dan kelas 6. Kemudian setiap tingkatan kelas atau sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk menentukan kelulusan.
Ya. Bagaimana mekanisme sekarang? Mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan tentu ada prosedur yang dibuat oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu ya, di mana satuan pendidikan nanti berpedoman kepada aturan atau regulasi atau mungkin mekanisme yang dikeluarkan oleh unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Mungkin dalam hal ini bisa dinas ya, mungkin bisa juga kementerian mengeluarkan secara khusus bagaimana ya proses kenaikan kelas dan kelulusan. Di pasal 12 pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Itu mekanismenya Bapak Ibu, mekanisme penentuan kelulusan. Jadi satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Itu Bapak Ibu. Nah, saya perjelas sekarang Bapak Ibu, ya, perjelas tentang asesmen sumatif. Ya. Yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif. Ya, kalau asesmen formatif itu dilakukannya kan pada saat proses ya pembelajaran. Nah, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester. Kita garis bawahi di sini bahwa asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun pelajaran, atau dan akhir jenjang. Bapak Ibu, mungkin akhir jenjang itu ya mungkin di kelas 6, begitu ya. Akhir tahun pelajaran berarti kalau sekarang 2022-2023 gitu ya. Kemudian di akhir semester bisa di akhir semester 1 atau di akhir semester 2. Ya, akhir semester di sini kan akhir semester. Bisa akhir semester 1, akhir semester 2. Itu Bapak Ibu. Oke. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi asesmen sumatif ini Bapak Ibu. Sebagaimana saya tadi angkat di dalam judul, fungsi asesmen sumatif alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam 1 atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Oke. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Oke. Kemudian menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Artinya bisa di akhir jenjang, bisa di akhir kelas. Misalnya kalau di SMP ada kelas 1, 2, 3. Jadi bisa dilakukan asesmen sumatif ini di kelas 1 dan di akhir semester untuk naik ke kelas 2, kelas 3. Dan kalau kelas 3 berarti jenjang berikutnya ya untuk ke SMA atau sekolah menengah. Itu fungsinya Bapak Ibu, ya, fungsi dari asesmen sumatif. Nah, saya kutip ini dari PPA Bapak Ibu, ya. Saya kutip dari PPA dari Panduan Pembelajaran Asesmen. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu terkait dengan asesmen sumatif ini. Sebab di luar ada wacana sudah tidak ada lagi ujian. Ya, gitu. Sebenarnya bukan tidak ada lagi ujian. Tetap asesmen ujian ada tetap. Menurut saya ini Bapak Ibu, menurut admin nih ya ada, hanya mungkin istilahnya yang berbeda. Tetapi coba kita simak di sini, Bu. Asesmen sumatif, saya ini kutip dari, saya copy paste ya, biar hurufnya besar begitu. Ini dari panduan pembelajaran dan asesmen sebagai bahan rujukan kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah membaca itu ya, buku itu. Dan itu saya pikir bagi guru kepala sekolah wajib dibaca itu. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Oke? Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas 1 atau lebih tujuan pembelajaran. Boleh. Ya. Kemudian pada akhir semester dan pada akhir fase. Fase A misalnya, kelas 1, kelas 2. Mungkin di kelas 2-nya dilakukan sumatif. Akhir fase kan? Ya, fase A misalnya kelas 1 kelas 2 untuk SD nih. Fase 1 fase A itu 1 2, fase B 3 4, fase C 5 6. Misalnya di SD. Di akhir fase boleh. Kemudian khusus asesmen pada akhir semester
Sekali lagi, khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan atau akan melaksanakan asesmen sumatif di akhir semester, misalnya di akhir semester 1, di akhir semester 2, asesmen ini bersifat pilihan. Apa artinya? Oke, jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Kata kuncinya adalah jika masih merasa membutuhkan informasi tambahan. Oke, jika masih memerlukan konfirmasi terkait pengukuran pencapaian hasil belajar, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Oke. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Oke. Hal yang perlu ditekankan adalah untuk asesmen sumatif, yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes, maksudnya tes tertulis ya, mungkin tes lisan atau tes tertulis. Ya, namun dapat menggunakan observasi dan performa, baik praktek, kemudian menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Begitu Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalimat yang terakhir sama dengan di Permendikbud 43 2019. Itu Bapak Ibu. Jadi dari pernyataan ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan, ya. Silahkan nanti Bapak Ibu koordinasi dan ngobrol, diskusi bersama pengawas dan kepala sekolah. Ya Bapak Ibu. Oke? Saat sakit lambung si tersayang kamu, chat dokter penyakit dalam berpengalaman. Permendikbud 43 yang saya sebut tadi, Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional dinyatakan tidak berlaku. Oke? Sampai di situ paham Bapak Ibu? Jadi, Permendikbud 21 tahun 2022, sekali lagi, Permendikbud 21 tahun 2022 telah mencabut Permendikbud 43 2019 ya, yang selama ini kita gunakan tentang penyelenggaraan ujian sekolah. Artinya apa? Istilah ujian sekolah sudah tidak digunakan lagi. Tapi di PPA, Panduan Pembelajaran Asesmen Kurikulum 13 tahun 2022 dikenal sebagai tes sumatif satuan pendidikan. Tes sumatif satuan pendidikan. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, saya kutip ini dari Permendikbud 21 ya, 2022 tentang standar penilaian di halaman terakhir sekali banget ini. Saya bacakan, ketentuan mengenai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saya garis bawah ya, saya beri tanda garis bawah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu bagaimana? Nah, tahun ajaran ini Bapak Ibu, tahun ajaran 2022-2023 ya, maka kita tetap akan berpedoman kepada Permendikbud 21 tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham. Apabila mudah-mudahan tidak paham ya. Ya silakan nanti Bapak Ibu kita berdiskusi nanti bolehlah di kolom komentar Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau ada curhatan-curhatan terkait dengan tidak
berlakunya istilah ujian sekolah, tetapi sekarang justru adanya asesmen sumatif ya, untuk menentukan tadi kelulusan dan kenaikan kelas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu.